Welcome to the Channel News Indonesia. Batalion Yonif 134 kembali terjadi Rabu pagi. Buntut kejadian ini, barak anggota Brimopolda Kepulauan Riau dirusak oleh anggota TNI dari Kesatuan 134. Meskipun sempat berdamai setelah terjadi bentrok pada bulan Oktober lalu, namun bentrok antara TNI dan Brimob kembali terjadi pagi tadi. Puluhan anggota TNI melakukan penyerangan ke markas Brimob Polda Kepri yang ada di Jalan Tembesi, Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau. Penyerangan ini diduga akibat masalah sepele, yaitu saling ejek antara anggota Brimob dan anggota Yonif 134 saat berada di SPBU Eceran sepulang dari pengamanan di kawasan industri di Kota Batam. Akibat bentrokan ini, beberapa kaca pintu dan jendela barak milik Brimob hancur, sementara beberapa sepeda motor yang ada di lokasi juga digulingkan. Untuk mengantisipasi meluasnya bentrokan, Wakil Gubernur Kepulauan Riau langsung mempertemukan kedua belah pihak, baik dari Brimob yang diwakili oleh Komandan Satuan Brimob, serta dari pihak TNI diwakili oleh Danrem Wira Pratama. Ya, untuk mengetahui duduk perkara dari bentrokan yang kembali terjadi antara oknum TNI dan Polri di Batam, kini kita telah terhubung dengan Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Fuad Basya. Selamat malam, Pak Fuad. Selamat malam, Mas Indra. Selamat malam, pemirsa Metro TV. Baik, Pak Fuad, ini terjadi lagi. Apa ini, Pak, evaluasinya? Apa yang sebenarnya terjadi? Ya, itulah anak-anak muda yang masih terlalu mentah ya, kita susah juga mau mentari sekarang ini. Jadi begini ya, ini tidak, yang pertama ini tidak ada kaitan dengan masalah-masalah yang lalu. Ini betul-betul murni kejadian baru sekarang ini. Jadi itu saling ejek seperti yang disampaikan tadi itu, beberapa orang sedang duduk kemudian, sebenarnya nggak saling ejek juga, ya biasalah anak-anak muda ini. Dia sedang duduk, kemudian ada Brimob lewat, kemudian melihat, kan biasa kalau melihat, nah, kemudian saling melotot, nah kemudian ngajak berkelahi kan gitu. Nah pada saat ngajak berkelahi itu, ya mungkin karena itu di markas Brimob, kemudian dia telepon temannya. Tapi pada prinsipnya tadi itu tidak terjadi perkelahian secara langsung antara oknum-oknum atau anggota-anggota kita di Batalion 134 maupun dengan Brimob. Karena pada saat mereka mendekat ke kantor Brimob itu semuanya sudah diamankan oleh Danrem maupun Dandim di sana. Jadi semua mereka kembali. Jadi tidak sampai ada adu fisik antara mereka gitu deh. Pak, tapi kalau tadi penjelasan Pak Fuad adalah anak muda duduk kemudian ada saling ejek, lalu artinya bisa disimpulkan mereka ini emosi mereka tidak stabil dong, Pak. Bukankah ini berbahaya bagi aparat penegak hukum ataupun aparat keamanan seperti TNI dan Polri? Ya, memang mereka itu kan tentara maupun polisi ya dilatih untuk sebagai aparat-aparat untuk menjaga negara, untuk mengamankan negara. Mereka dilatih keras, dilatih bela diri dan lain-lain. Nah, emosi-emosi inilah. Mereka itu rata-rata berumur antara 18 sampai 20 tahun itu. Jadi yang belum matang gitu loh. Kalau kita lihat untuk tingkat-tingkat atas kan sudah tidak ada. Mereka berpangkat mereka ke atas sudah tidak ada yang berkelahi itu. Karena memang mereka sudah dewasa gitu loh. Jadi anak muda-muda baru 2-3 tahun dari tentara, 2-3 tahun dari polisi, yang emosinya belum bisa mereka kendalikan. Tapi ini dalam kewajiban dari masing-masing komandan satuan, baik dari TNI maupun Polri, untuk membina mereka. Bagaimana mengatasi anak-anak yang seperti ini gitu. Nah, berarti ya meskipun ada tadi Pak Fuad menyebutkan baru 2-3 tahun menjadi polisi maupun anggota TNI, apakah ini bisa disebut ada kegagalan pembinaan, Pak, kepada mereka? Ya enggak lah, ini kan begini ya, manusia yang tadinya hidup di alam bebas dari segala penjuru dari Indonesia, dari sebagian lapisan sosial, kemudian dididik selama 3 bulan menjadi tentara, menjadi polisi, kemudian mereka aktif. Tentu tidak otomatis dia akan berbalik 180 derajat, mereka akan kembali akan utuh menjadi tentara seutuhnya atau polisi seutuhnya yang tahu kan tugas dan kewajiban dia membela negara ini sebenarnya, bukan lagi ribut-ribut begitu. Tapi kan tetap masih dalam tempo sekian jangka waktu yang pendek itu masih terbawa lah sifat-sifat mereka di situ. Itu saya katakan tadi. Kalau mereka sudah sampai pangkat-pangkat sampai serka serman itu udah nggak ada lagi yang terjadi begini. Baik. Jadi ini kewajiban komandan satuan setelah dia keluar dari pendidikan, bagaimana mendidik mereka, mempertahankan apa yang diajarkan pada mereka di pendidikan di satuannya masing-masing. Ya, baik. Dengan penjelasan Pak Fuad tadi,
apakah ini tidak menjamin bisa tidak akan terulang lagi, Pak? Kalau Anda menyebut tadi memang emosi, nanti angkatan baru lagi bisa terlibat emosi lagi, bentrok lagi nih, Pak. Berbahaya bagi masyarakat yang ada di sana. Ya, jadi kan begini ya, Dea. Saya sering katakan bahwa dari 500.000 manusia di tentara, 500.000 manusia di polisi, ada mungkin 10-20 orang, saya kira konsultasinya sangat kecil ya. Sangat kecil sekali. Nah, inilah kewajiban Komandan Satuan untuk mencari siapa-siapa mereka ini, untuk memberikan pembinaan-pembinaan khusus terhadap mereka. 2 kali terjadi bulan Oktober dan hari ini terjadi lagi. Apa yang akan Anda lakukan untuk mendisiplinkan dan peristiwa seperti ini tidak terjadi lagi begitu, Pak? Oh, yang jelas sih kita selalu tegakkan hukum ya. Siapa yang melanggar selalu kita hukum. Anda bisa cek itu. Kalau Anda misalnya bisa koordinasi nanti coba di TKP itu di Polres itu sudah ada data-data pelanggaran, data-data hukuman yang diberikan kepada semua prajurit yang melanggar. Itu yang paling utama. Kemudian pembinaan kita selalu rutin ya, tiap minggu itu ada santi haji, santi karma, ada jam komandan, ada penerangan pasukan, pembinaan mental dan rohani, itu selalu rutin kita berikan itu. Makanya saya katakan kalau terjadi begini-begini di beberapa oknum yang memang ya mungkin dalam pendidikannya tidak optimal lah mereka itu. Baik, kita berharap ada hukuman yang jelas, ada sanksi yang tegas sehingga tidak terulang lagi, Pak, karena kalau sampai terulang lagi tentu masyarakat yang akan dirugikan. Kita minta Kesatuan TNI dan Polri nanti untuk membahasnya lebih lanjut. Terima kasih Pak Fuad Basya, Kapus Pen TNI, Majen TNI Fuad Basya. Baik, pemirsa, kita beralih ke untuk mengetahui informasi terkini dari Batam, kita sudah tersambung melalui telepon dengan kontributor Metro TV di Batam, Agus Faturrahman. Selamat malam, Agus. Selamat malam, Indra. Ya, Agus, mungkin bisa Anda ceritakan bagaimana kondisi tepatnya saat ini di sana terkait dengan bentrok antara TNI dan Polri. Baik, Indra dan pemirsa, saat ini saya berada sekitar 200 meter dari depan Makobrimob Polda Kepri, tepatnya sebelah kanan, itu di depan perumahan Buana 2. Kita masih bisa dengar dengan jelas suara tembakan yang kita belum tahu pasti dari siapa dan antara siapa, namun ini kemungkinan besar masih ada hubungannya dengan insiden yang terjadi pada Rabu pagi, yaitu Makobrimob sempat dirusak oleh puluhan yang diduga anggota unit TNI 134, begitu, Yura. Ya, bisa Anda jelaskan suara tembakan ini maksudnya seperti apa? Berada di mana suara-suara tembakan ini? Baik, sumber suaranya dari mana? Baik, pemirsa dan Indra, saat ini jadi mungkin bisa saya sedikit gambarkan bahwa posisi Makobrimob berada di atas bukit, sehingga suara tembakan berasal dari bawah dan atas bukit. Ini juga belum bisa mengidentifikasi apakah kemudian yang dari bawah ini suara dari selain Brimob seperti itu, atau seperti apa, kita belum bisa memastikan itu karena memang kondisinya sangat gelap, karena lampu Brimob sendiri juga tadi sore sudah dimatikan, dan jalan raya yang persis berada di ruas jalan di depan Makobrimob ini telah ditutup karena menyusul tadi sempat terjadi beberapa kali tembakan yang sangat dekat dengan warga, sehingga warga sempat dievakuasi untuk menjauh dari lokasi kejadian. Begitu, Indra. Baik, untuk tempat TNI sendiri berada di mana dari kesatuan yang tadi melakukan perusakan? Apakah memang jaraknya cukup jauh dari Makobrimob ini sendiri? Oke, baik. Kalau untuk markas komando atau mako dari TNI 134 ini berada dari sebelah kiri Makobrimob yang sekitar berjarak sekitar setengah kilo mungkin seperti itu. Sehingga kita belum bisa memastikan juga apakah memang posisi mereka kemudian turun gunung seperti itu atau seperti apa. Namun banyak juga beberapa anggota anggota TNI terutama yang berada di lokasi perumahan yang berada di depan Makobrimob. Baik, Agus, informasi terakhir, Agus. Ya. Jadi apa yang langkah sudah diambil oleh Kapolda Kepri?
hingga saat ini memang belum ada pernyataan resmi terkait insiden penembakan ini. Baik. Kalau sore tadi memang sempat ada konferensi pers dari pihak TNI, yaitu dari Danrem, kemudian dari pihak Brimob itu dan Don Brimob, sehingga ini kejadian yang ini belum ada yang konfirmasi, sehingga kita belum bisa memastikan. Oke, sorry. Saya belum bisa memastikan, saya harus menjauh terlebih dahulu sebentar. Kayak terlalu dekat. Oke. Baik, Agus, nanti kita akan hubungi Anda kembali untuk perkembangan informasi ini, karena kalau melihat laporan dari Anda suasananya sepertinya mencekam, kami akan follow up terus laporan dari Anda. Terima kasih, Agus Fatur Rahman.